Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang sampai detik ini, sampai saat ini terus dan masih memberikan nikmat yang banyak bagi kita. Nikmat yang kalau sekedar kita membalas dengan rasa syukur kita kepada Allah, pada asalnya tidak cukup. Nikmat yang seandainya balasannya hanya kita sekedar untuk menghitung nikmat tersebut, saya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, kita mengajak sejenak menambah keimanan kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang kita membutuhkan bekal-bekal tersebut. Bekal bukan hanya untuk menjalani hidup kita di dunia, mempermudah segala bentuk lini, tindak tanduk, ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dunia. Lebih-lebih lagi nanti kita butuhkan untuk akhirat kita, untuk selamat di tempat yang jauh lebih kekal, lebih lama. Bayangkan, 1 hari di dunia itu berbanding 1000 hari di akhirat. Kita bisa rasakan bagaimana beratnya penantian penungguan tersebut, kalaulah penantian penungguan kita dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak mengenakan. Sebagaimana hadis menyatakan nanti bahwasanya kita akan ditemani oleh amal kita. Ada orang yang dia takjub dengan orang yang menemaninya, dengan makhluk yang menemaninya. Siapa engkau? Kau terlihat sangat cantik, wangi, bersih, rapi, enak dipandang mata. Dia jawab, aku adalah amalmu yang selama kau hidup kau mengerjakannya. Dan sebaliknya ada orang yang dia ketakutan melihat makhluk yang menemaninya, buruk rupa, bau, dan sangat tidak enak dipandang oleh mata. Dia bertanya, siapa engkau? Kenapa kau terus mendekatiku dan bersamaku? Dia mengatakan, aku adalah amal burukmu yang selama hidup kau kerjakan adalah akulah hasilnya. Allahumma musta'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan kita bersama dengannya dalam waktu yang panjang, penantian yang kalau dia berbuat kebaikan, maka penantian tersebut adalah ladang-ladangnya surga. Dia akan nyaman, dia akan merasakan keenakan, ketenangan, kebahagiaan. Sebaliknya, kalaulah amal buruk yang dia kerjakan dan yang menemani adalah keburukan, maka siksaan tersebut adalah lubang-lubang dari neraka. Allahumma musta'an. Semoga Allah lindungi kita dari perkara-perkara tersebut. Bercerita tentang Al-Qawwam, kepemimpinan yang dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kita sering mendengar kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang mungkin sering sekali dijadikan sebagai senjata oleh laki-laki untuk
menekan, untuk berkuasa, untuk menunjukkan kelebihannya dibandingkan wanita. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa bima faddalallah. Pemimpin itu, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Qawwam, pemimpin itu, qawwam ini diartikan sebagai orang yang memimpin, yang melindungi, yang memberikan keamanan. Melindungi dari apa? Memberikan keamanan dari mana? Nah, jadi peran laki-laki dalam ayat ini jelas Allah lebihkan laki-laki di atas wanita. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki? Secara fisik ya. Fisik itu laki-laki pada asalnya dia lebih kuat daripada perempuan. Secara akalnya lebih sempurna daripada perempuan. Sehingga talak itu diletakkan atau diberikan haknya itu bagi laki-laki, bukan perempuan. Karena apa? Karena laki-laki itu pertimbangannya jauh lebih matang, jauh lebih sehat dibandingkan dengan perempuan yang dominan, lebih ke perasaan. Tenaga diberikan dia lebih, agar apa? Agar dia bisa mencari nafkah. Agar dia bisa mencari nafkah, bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Apalagi dia diberikan kekuatan untuk bisa melindungi keluarganya, melindungi dari kejahatan orang-orang yang ada di luarnya, atau melindungi dari ganasnya atau panasnya matahari atau juga hujan, melindungi dalam perkara sandang dan pangan dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan membahas al-qawwam itu sendiri, bagaimana maksudnya, bagaimana masalahnya dalam kehidupan kita yang kita banyak melihat di sekeliling kita, rumah-rumah tangga yang akhirnya broken atau berpecah, hancur, disebabkan diantaranya sebagian besar dikarenakan al-qawwam tidak benar-benar dimiliki oleh laki-laki atau pemimpin tersebut. Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang kita membahas makna al-qawwam pada surah An-Nisa ayat 34. Kita akan mengutip beberapa perkataan dari para ulama kita mengenai ayat ini, yaitu al-qawwam di ayat surah An-Nisa ayat ke-34. Di antaranya ada Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Abi Hatim, dia mengatakan bahwasanya al-qawwam di sana maksudnya adalah kepemimpinan laki-laki atas wanita. Dia mengatakan, ya, laki-laki memang memimpin wanita, bukan malah sebaliknya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Kemudian juga Ibnu Katsir dalam kitabnya, kita terkenal dengan kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Di sana juga dikatakan bahwasanya laki-laki dialah yang memiliki tanggung jawab untuk mengurusi keperluan wanita, melindunginya, memenuhi nafkahnya, memenuhi rasa kenyamanan dan keamanannya adalah tanggung jawabnya seorang laki-laki. Begitu juga dengan tafsir dari Syaukani, kemudian Abdurrahman As-Sa'di dan lain sebagainya, senada, kurang lebih sama persis penafsiran dari al-qawwam ini adalah kepemimpinan yang memberikan keamanan dalam segala hal. Nah, laki-laki juga memang memiliki secara fitrahnya, dia memang memiliki kemampuan dan kemauan. Fitrahnya laki-laki itu dia melindungi. Bahkan hatta kita lihat
anak kecil laki-laki, dia udah mengambil peran ayahnya, peran orang tuanya. Ketika dialah laki-laki yang paling besar di situ. Walaupun dia masih berumur 5 tahun, 4 tahun. Ketika ibunya sakit, dia akan berperan di sana. Walaupun dengan sambil mainnya dia tetap berperan. Karena itulah fitrahnya laki-laki. Sebagaimana kita dapat lihat bagaimana beberapa fenomena, ada anak yang baru berusia kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Dia tinggal bersama ibunya yang buta. Nah, dia yang mengurusi ibunya. Allah, seperti itulah fitrahnya laki-laki. Namun ada orang-orang yang keluar dari fitrahnya. Apalagi kita melihat mungkin sudah beberapa tahun ini ya, atau bahkan lebih lama lagi, yang mana ini adalah sesuatu yang digembar-gemborkan di dunia barat sana dengan istilah emansipasi wanita. Mereka ingin menyamakan gender atau juga menyamakan kedudukan antara laki-laki dan wanita. Mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita bisa sama-sama memimpin dan bisa bersama-sama berjalan bergandengan. Bahkan wanita boleh saja jadi pemimpin bahkan dalam rumah tangganya, mengatur urusan rumah tangganya. Maka kita katakan tidak. Tidak seperti itu dalam agama kita. Wanita adalah makhluk yang benar-benar membutuhkan perlindungan pada asalnya. Setangguh apapun dia, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia tetap membutuhkan perlindungan, kenyamanan. Fitrahnya seperti itu. Maka kita katakan kun rojulan, jadilah engkau laki-laki sebagaimana posisimu sebagai al-qawwam. Banyak sekali kita dapati rumah tangga yang hancur, rusak, berantakan karena laki-laki atau pemimpinnya tidak memiliki al-qawwam, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan tidak ada padanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia membiarkan istrinya yang mencari nafkah bekerja di luar rumah, dia santai di rumahnya, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang mengawali terjadinya perpecahan, terjadinya pertengkaran. Karena apa? Perannya suami itu diambil oleh istri. Sehingga yang terjadi apa? Terjadilah pergolakan. Terjadilah sesuatu yang tidak benar. Si istri merasa tidak lagi menghargai suaminya. Kenapa? Karena dia yang mengambil peran suami. Dia yang seharusnya menjadi yang dihormati oleh suami, dituruti, mengatur rumah tangganya. Karena apa? Hilang kaum dari laki-laki tersebut. Maka penting, sangat penting al-qawwam ini. Bukan hanya dalam perkara mencari nafkah, tapi juga dalam perkara ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini jauh lebih penting. Maka sebagai seorang laki wajib hukumnya memiliki bekal yang besar. Maka bagi para wanita, ketika engkau ingin menikah, jangan hanya sekedar melihat dari materi si laki-laki, melihat dia orang kaya, melihat orang tuanya orang yang sukses dan lain sebagainya. Tidak. Kau perlu melihat siapa nantinya yang akan menjadi nakoda di kapal bahtera rumah tanggamu. Apakah dia orang yang cakep? Dalam artian dia tangguh, mampu mengemban, mampu mengemudikan bahtera rumah tangga. Karena dalam berumah tangga, ya sangat tepat diibaratkan dengan berlayar di lautan besar, di lautan luas, di lautan lepas samudera. Berlayar ketika di bawah rembulan, angin sepoi-sepoi, dan air laut berjalan dengan tenang. Maka mudah berlayar tersebut. Enak, indah.
bisa menikmati kesenangan, bahagia. Tapi ada kalanya laut akan bergelombang, badai datang, hujan terus turun, kapal terombang-ambing. Disinilah peran kapten atau nakoda, bagaimana mengemudikan kapal agar bisa selamat keluar dari badai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa cerita berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang Al-Qawwam, kepemimpinan, yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34. Yang kita telah membahas apa keutamaan laki-laki di atas wanita, bagaimana kedudukannya, apa kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, kita punya contoh, kita punya teladan. Dia adalah seorang nabi, kekasih Allah, yang dicintai banyak di antara para sahabat dan bahkan sampai kepada umat akhir zaman. Bagaimana kepemimpinannya dalam rumah tangganya, dia memiliki banyak istri, tapi dia menunjukkan al-qawwamnya, kepemimpinannya yang bisa kita contoh. Dia tegas di tempat yang tegas, dia romantis di tempat yang romantis, dia berlemah lembut dengan istri-istrinya. Dan dia orang yang bijaksana, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia yang mengatakan, sebaik-baiknya kalian khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik, khairul li ahli, yang paling baik kepada istrinya. Dan saya adalah orang yang terbaik bagi istriku. Nah, itu adalah pernyataan dari seorang nabi Muhammad SAW yang terbukti. Aisyah ketika ditanya bagaimana ahlaknya Nabi, dia katakan ahlaknya adalah Quran. Ahlaknya Nabi itu Quran. Yang mana dengan Al-Quran tersebut Rasulullah bermuamalah dengan para istrinya. Artinya apa? Engkau memang pemimpin, engkau memang raja, engkau memang orang yang diutamakan, tapi bukan berarti engkau bisa semena-mena menindas istrimu, anak, tidak. Dengan mudahnya, dengan gampangnya bermain tangan, tidak. Bukan untuk itu engkau dipilih. Ketika engkau pertama kali mengucapkan ijab dan kabul, menerima nikahnya, menerima wanita yang kiranya wanita tersebut sudah susah payah dibesarkan oleh orang tuanya, dari kecil sampai dewasa akhirnya menikah denganmu, kemudian dia melayanimu, memenuhi segala kebutuhanmu, dan kau semena-mena dengannya, alangkah buruknya dirimu. Seandainya engkau memandang dia diciptakan untukmu, hanya untuk melayanimu, dan kau tidak mau tahu bagaimana berbuat baik padanya. Nah, laki-laki yang baik, dia tahu perannya sebagai pemimpin, dia tahu fungsinya sebagai seorang suami, yang bukan hanya untuk dunia saja, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan untuk nafkah makan, minum, pakaian, sandang, pangan, dan tidak, tapi juga dalam perkara agamanya. Dan ini jauh lebih penting. Alangkah meruginya orang-orang yang dia hanya tahu memenuhi kebutuhan lahiriahnya, anak dan istrinya, tapi dia tidak memandang atau tidak mengutamakan juga pendidikan agamanya. Sehingga apa yang terjadi ini, dia bakal dituntut oleh istrinya. Akan datang, Rasulullah menggambarkan si istri menuntut suaminya. Karena apa? Karena ketika hidup di dunianya, dia sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan agama istrinya, anaknya. Ini yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nara.
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dengan ilmu. Artinya persiapkan dirimu, wahai para laki-laki, wahai para suami. Bahkan kau persiapkan sebelum kau menikah. Yang mana dengan ilmu yang kau pelajari tersebut, khususnya ilmu agama, itu yang nantinya akan mempermudah hidupmu, membimbingmu, mengarahkanmu. Kau tahu rambu-rambunya. Ini yang boleh kau lakukan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Ini yang kau harus berhati-hati. Dan dengannya engkau bisa mendidik anak dan istrimu. Itu bagaimana dengan orang yang sama sekali dia tidak peduli dengan perkara ilmunya. Sehingga apa yang terjadi? Bahkan sampai nyarisnya, prihatinnya kita melihat ada orang-orang yang laki-laki, suami, yang dia nggak peduli. Anaknya mau dibawa oleh laki-laki mana, pergi kemana. Istrinya bahkan bisa dengan laki-laki lain. Allah musta'an. Itu yang disebut dengan dayus. Yang Rasulullah katakan, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Mencium bau surga aja dia tidak bisa. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam surga? Hanya karena apa? Karena tidak memiliki sifat cemburu dalam hatinya. Cemburu yang itu adalah fitrah yang memang Allah titipkan pada diri seorang laki-laki. Yang dia menjaga dengan cemburu tersebut, dia akan berusaha keras untuk menjaga anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Dan kau perlu tahu, wahai para laki-laki, setidaknya kau memiliki tanggung jawab untuk 4 orang wanita. Dialah istrimu, ibumu, saudarimu, dan anak wanitamu. 4 wanita ini adalah tanggung jawabmu. Artinya apa? Engkaulah yang mendidik mereka. Engkaulah yang bertanggung jawab terhadap agama mereka. Sudahkah mereka berhijab? Sudahkah mereka menjaga salatnya? Sudahkah mereka menjaga lisannya? Karena kita tahu berapa banyak wanita yang terjerumus, jatuh masuk ke dalam neraka disebabkan dia tidak pandai menjaga lisannya. Allah musta'an. Artinya tugas kita sebagai laki-laki adalah tugas yang berat. Bukan hanya sekedar tugas mencari makan dan minumnya saja, lahirnya saja. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita menyelamatkannya, melindunginya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sehingga bisa berkumpul bersama nanti jadi surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.